Bapa, kami bersyukur dan terima kasih. Biar nama-Mu terus ditinggikan Tuhan. Melalui perjalanan kami dengan Engkau, sungguh penyertaan-Mu begitu nyata. Tangan-Mu yang terus bekerja atas kami. Sungguh kami kagum akan Engkau Tuhan. Sungguh Allah kami Allah yang besar. Tidak ada satupun dari pikiran kami pun yang perlu kami takut. Kalau Kau Allah tetap pegang kendali dalam setiap keadaan apapun. Biar pada malam hari ini Tuhan, untuk kesekian kalinya, kami mau taruh semua beban masalah kami di bawah kaki salib-Mu. Kembali kebenaran firman-Mu, itu akan memerdekakan kami. Tidak akan sama lagi. Urapi setiap kami Tuhan, beri kami hati dan telinga seorang murid. Kembali yang mau dididik dan diajar. Beri kami roh pengertian. Beri kami kecerdasan secara kerohanian. Semua pikiran kami yang meninggi, yang menolak pengenalan dan kebenaran firman-Mu, dipatahkan di dalam nama Yesus. Urapi hamba-Mu Tuhan. Lidahku seperti pena di tangan seorang penulis. Olah penulis dan pelukis hidupku. Biar kesaksian hamba-Mu itu akan membangkitkan untuk membuat setiap pribadi melihat bahwa sungguh Engkau Allah tetap pegang kendali dalam setiap keadaan apapun. Di dalam nama Yesus, kami ucapkan syukur dan terima kasih. Amin. Shalom. Selamat malam. Cepat waktu sekarang udah tahun 2022 ya. Waktu cepat sekali berlalu. Dan kita bersyukur kalau kita masa-masa COVID ini sudah makin bisa dilalui ya. Dan kalau kita bisa sampai hari ini masih hidup, bersyukur. Cuman pertanyaannya, sudah kita hidup untuk apa? Itu yang paling penting. Jadi supaya Tuhan kalau kita beri napas hidup, kesempatan, jangan disia-siakan. Amin. Semua karya Tuhan yang kalau kita bisa lihat, Tuhan bukan cuma mau kita diselamatkan, Tuhan mau kita berubah. Tuhan mau kita terus bertumbuh dan setiap pekerjaan kita pun harus menghasilkan buah. Dan kita percaya bahwa setiap apapun, sejujurnya ya kalau kita makin pelajari ya, saya bertobat dari tahun 97, sekarang udah tahun 2022 itu waktu yang sangat cepat sekali, sudah 25 tahun. Tapi sampai hari ini saya lihat pernyataan Tuhan begitu nyata, Dia tidak pernah tinggalkan kita, bahkan kalau kita belajar ya seluruh kesanggupan kita, itu sebetulnya Dia yang kerjakan di dalam kita. Itulah nama kasih karunia. Semua hukum yang Tuhan kasih sebetulnya kalau kita mau pelajari, itu sebetulnya baik. Baik untuk apa? Untuk memelihara apapun yang Tuhan ciptakan di dalam bumi ini. Baik alam semesta maupun ciptaan yang di dalamnya. Kemarin ini ya saya baru dari Jogja Kaliurang untuk kembali pelayanan penjara-penjara, saya sudah running kembali. Nah di situ saya disuruh membagikan mengenai Yobel besar. Jujur kalau namanya Yobel besar itu tuh pengajaran yang berat kayaknya ya. Kalau saya lebih suka bicara karakter, motivasi, motivator, tapi namanya Yobel, saya keluar keringat dingin loh saudara. Yobel itu kan masalah begini loh. Saya percaya bahwa apapun yang Tuhan tulis itu baik untuk kita. Cuman saya percaya di antara kita di sini pun juga Yobel ya biar aja, nggak terlalu bawa dampak. Karena Yobel itu bicara mengenai pembebasan, yaitu tanah yang dibebaskan. Terus saya pikir Tuhan, ini khotbah kalau saya bagikan di masyarakat yang ya saat ini kita alamin, apa yang mau dibebasin tanahnya, beli rumah aja sepetak udah nggak sanggup, betul? Jadi aman, nggak ada yang kita mesti bebasin. Kan bayangin orang ngutang kita beli tanah, pada waktu Yobel balikin. Termasuk hutang. Hutang apapun kalau udah masuk tahun Yobel, dari sabat dulu ya, sabat 7 tahun, Yobel itu tahun ke-50, harus dibebasin.
Nah bagi kita yang uangnya nggak banyak, ya nggak masalah. Nggak ada yang mesti dibebasin. Terus saya ngomong gini, Tuhan ini Yobel buat zaman sekarang gunanya untuk apa? Perbudakan. Piara pembantu satu aja udah mikir gajinya mahal saudara. Boro-boro mau lepasin budak gitu loh. Dan itu benar-benar pertanyaan saya dari dasar hati. Karena saya sangat menghormati firman Tuhan. Tuhan pasti firman-Mu ini tidak mungkin sia-sia. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Nah di tengah pergumulan saya sampai pagi. Gak bisa tidur saya mikirin. Mendadak Tuhan ngomong begini. Ya, Yobel itu kan bicara mengenai pembebasan tanah, pembebasan hutang. Tuhan cuma ngomong gini, siapa bilang Yobel itu tidak berlaku untuk kamu? Apa ya Tuhan? Saya juga gak minjemin orang, tanah juga gak punya, seperti itu. Terus Tuhan ngomong begini, tubuhmu ini itu dari apa? Dari tanah kan? Dibebasin. Maksudnya apa? Pembebasan, yaitu kalau tanah dibebaskan dari hutang, ya kamu juga sakit hati bebasin. Jangan dipegang. Tubuh kita ini tanah, jadi perlu istirahat. Ya mau dongkol-dongkol 6 tahun ke-7 mesti lepasin. Apalagi tahun 50 mesti habis-habisan. Nah karena di situ saya belajar begitu kita menyimpan kepahitan, kekecewaan. Dan saya percaya perjalanan dalam kehidupan kita yang gak mudah saudara. Di dalam kehidupan perkawinan saya lihat sampai hari ini terus yang namanya konseling pernikahan bisa bikin kita, untung aku udah selesai, cuma mikir begitu saudara. Itu memang gak gampang. Dan di situ akhirnya saya mulai bisa bagikan mengenai bagaimana kita harus mengampuni siapapun. Dan saya percaya di masa-masa ini, ya, apapun kecewa, kepahitan, semua yang sesuatu yang negatif, ini waktunya kita harus bebaskan. Tanah ini perlu istirahat. Soalnya kita berpikir pada waktu kita sengsara atau kita lakukan apapun, kita berharap orang yang nyakitin kita juga merasakan kesakitan kita. Belum tentu saudara. Ada satu kesaksian bagaimana ada satu keluarga ya pergi waktu itu dari London ke mana saya lupa, naik kapal terbang. Apa mau kapal terbang itu dibom. Yang mati itu sekitar ada 250 orang. Termasuk krunya nggak ada yang selamat. Nah disitulah akhirnya ternyata dibom oleh satu orang ya. Yang dia tuh ternyata terus begitu dari lari ke Libya. Dan pada waktu pemerintah Inggris menuntut untuk dia dihukum. Pemerintah Libya pada saat itu tuh dipimpin oleh Gaddafi tidak mengizinkan. Terus dilindungin. Dan ada satu ibu yang dalam keputusasaannya, karena dia langsung saat itu juga, dia ditinggal, suaminya meninggal di pesawat dan anaknya meninggal, dia sebatang kara. Dan dia memutuskan, dia pergi ke depan kedutaan Libya, dia putuskan untuk membakar dirinya. Di tengah bakaran diri itu dia berteriak, biar orang itu puas melihat asap tubuh saya. Saya katakan itu pikiran yang tidak baik, termasuk bodoh. Dia berharap untuk orang yang bikin dia celaka itu bisa bersedih. Belum tentu saudara. Belum tentu dia akan ikut yang namanya prihatin dengan hidup dia. Yang udah pasti kehidupan dia sia-sia. Maka hari ini saya katakan pengampunan itu penting. Pembebasan hati dari semua kepahitan penting. Kalau tidak itu akan menghambat namanya kapasitas hidup kita. Amin. Dan saya waktu kemarin juga dibukakan mengenai di Kejadian kok kita bisa lihat. Kata-kata dari Firaun, ya, dikatakan Kejadian 41 ayat 45. Lalu Firaun menamai Yusuf itu Safnat Paneah, serta memberikan Asnat, anak Potifora, imam di On, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf menjadi muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Safnat Paneah itu berarti engkau penyelamat dunia. Nah kalau kita lihat pada waktu Yusuf diberi nama sama Firaun, dia belum melakukan apa-apa. Dia baru ceritakan tentang mimpi dan baru diangkat. Dia belum membebaskan ya namanya dari yang namanya kelaparan. Dia belum manage apapun mengenai tanaman ya yang mesti disimpan segala macam. Dan saya katakan dan itu terjadi. Yusuf benar-benar menjadi penyelamat dunia. Oh kita bisa lihat di memberi makan, membebaskan ya orang dari kelaparan, bukan hanya bangsanya tapi seluruh dunia. Nah pertanyaan saya, ini nubuatan dari Firaun
Kok kita bisa lihat terjadi nggak sama Yusuf? Jadi kan, itu kata manusia. Kata manusia sama kata Yesus lebih paten mana saudara? Yesus kan. Nah kita buka di Roma 8. Roma 8, apa kata Tuhan mengenai kita? Roma 8 ayat 37. Tetapi di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kalau kata-kata Firaun terjadi pada Yusuf sebelum dia lakukan apapun, apalagi ini firman ini ditulis ini untuk kita, pasti ini akan lebih berhasil. Karena ini kata-kata yang diilhami oleh Roh Kudus, bahwa kita adalah lebih dari pemenang. Amin. Nah, jadi saya katakan dalam kehidupan kita, mari hari ini untuk kita memperbesar kapasitas kita. Firman Tuhan ini menjadi pegangan kita. Dan kita tahu semua, kalau kalian lihat semua janji-janji yang Tuhan berikan di firman ini, dia memberikannya dan dia memberi kita kesanggupan untuk bisa melakukannya. Amin ya. Nah, jadi saya belajar dalam kehidupan bahwa aktivitas kita siapapun juga rindu ya untuk melayani. Tapi saya katakan ya dalam kehidupan kita ya, dasar yang namanya untuk bisa melayani, jujur ya, aktivitas apapun yang kita mulai harus mulai dari identitas diri kita. Kalau gambar diri kita tidak diwujudkan, tidak mengalami pemulihan, sulit kita untuk bisa melayani dengan cara yang benar. Maka saya katakan bahwa identitas kita itu mengawali seluruh aktivitas kita dalam pelayanan. Maksudnya begini ya, di dalam kehidupan saya terutama ya, bagaimana waktu saya awal bertobat, saya ingat pada waktu saya bilang gini, Tuhan, ini orang-orang kok tahu hadirat-Mu. Aku gak tahu hadirat-Mu kayak apa. Namanya baru lahir baru saudara. Terus saya lihat orang kiri kanan nangis. Tuhan hadir, saya ngintip, amin. Kapan datangnya, kapan perginya, saya bilang. Kenapa orang lain bisa bedakan, saya tidak. Nah di situ saya bertanya sama Tuhan, kenapa? Saya gak bisa rasakan hadirat-Mu. Orang yang bisa merasakan hadirat Tuhan, penyembahannya kan bisa. Kalau tadi saya rasakan nggak sadar, saya nangis terus, saya tahu Tuhan hadir di sini. Kalau Tuhan hadir, masalah saya beres. Masalah kita semua beres. Karena dia datang tidak pernah datang dengan tangan kosong. Kalian bersyukur beribadah di sini yang kalian tahu penghormatan akan Tuhan, kasih akan Tuhan itu luar biasa. Kesatuan yang saya lihat di AOC, apalagi sejak Papi Daniel meninggal, saya lihat luar biasa. Cinta yang membuat kita tetap bisa bersatu. Dan kita bisa lewati semua. Dari doa pagi yang sekian hari. Dan kita lihat begitu makin banyak orang diberkati kiri kanan. Bahkan adik saya pun yang bukan Kristen ngikut. Karena dia tahu urapan itu bagus. Kiri kanan yang saya katakan mereka ikut jam 5 pagi. Dan saya lihat ada perubahan. Maka saya juga thank you untuk kalian para ketua. Yang sudah setia bangun pagi dan saya lihat begitu siap pakai baju. Aduh kita kadang-kadang bangun tidur itu cuman pakai piyama duduk udah gak keburu kadang-kadang. Tapi saya lihat, saya bilang salut lah. Apa yang Papi Daniel tinggalkan tuh sungguh-sungguh jadi berkat. Dan saya berharap biar ini terus ya untuk bisa membebaskan banyak orang. Nah jadi pada waktu saya bertanya seperti itu, kenapa saya katakan identitas kita itu harus kita kenali. Kalau enggak pelayanan kamu sia-sia. Apapun yang kamu lakukan tanpa keluar dari persekutuan, hubungan dengan Tuhan itu kesombongan. Karena kita nggak ngandalin Tuhan. Nah saya tuh nggak ngerti, saya bekas wanita karir, jadi saya terbiasa sikat sini, sikat itu, bekerja keras nggak ada masalah buat saya. Sampai pada waktu tentang pewahyuan itu, mengenai saya bilang kenapa saya tidak bisa rasakan hadirat Tuhan. Hari ketiga sesudah bertanya, Tuhan hadir di kamar doa saya. Dia ngomong begini, Rati, siapa bilang kamu tidak berzina? Duh Tuhan, saya nggak pernah berzina, suami saya cuma satu. Kenapa kau bilang aku berzina? Terus dikasih lihat, ini siapa? Iya, bekas pacar saya. Memang dulu kalau saya, sorry ya, kalau saya bermasalah dengan suami saya, nggak ada yang tahu, saya ingat pacar saya. Karena kalau masa-masa pacaran kan bagus semua saudara, pergi mobil dibukain betul, duduk dikasih kembang depan lilin. Dan itu sesuatu yang gimana dalam keadaan kita luka seperti itu dan ternyata Tuhan tahu. Iya bekas pacar tapi aku kan gak pernah pergi sama dia. Ini siapa lagi? Businessman.
Memang saya kalau ketemu bisnismen, yang saya lihat bisnisnya 2 kali lipat dari saya, rumahnya minimal 2 kali lipat dari saya, plus kekayaannya, langsung hati saya, set, hebat nih cowok. Kalau sama nggak hebat, biasa. Biasa kan kita kalau zaman dulu kan tanpa Tuhan kan membanding-bandingkan. Terus udah gitu saya cek lagi, bininya berapa? Banyak, kayak gitu banyak di Jakarta. Di sini nggak ada ya, di Jakarta banyak. Tapi kalau bininya 1, wih keren. Jarang orang kaya bininya 1. Oke udah lulus, anaknya bagaimana? Berantakan banyak. Jadi kalau ketemu pribadi yang hebat, bininya 1, anaknya luar biasa, langsung hati saya. Terus Tuhan ngomong apa? Doamu apa? Tuhan buat suamiku seperti itu. Tuhan ngomong gini, itu suami siapa? Suami orang. Kamu sudah berzina di mataku. Kaget saya saudara. Duh Tuhan, mana ada orang yang bisa masuk surga? Itu bagaimana tuh pengagum-pengagum itu, Andin tuh. Yang sampai nonton Ikatan Cinta loh. Terkapar-kapar tuh dengan si Al, betul? Kalau dulu zaman Korea. Dan itu memang benar saudara, saya kaget, saya bilang Tuhan, saya bilang kan saya gak pergi. Tapi Tuhan ngomong gini, tapi setiap kamu ketemu itu kecenderungan keluar. Dan di situ saya langsung nangis saudara, saya berlutut. Saya bilang benar Tuhan, ternyata saya gak sekudus yang saya bayangkan. Terus air mata saya mulai mengalir. Terus saya ngomong gini, kalau memang saya bukan orang yang kudus, kenapa kau tolong utangku 3 juta US? Semua orang bilang, terang aja Ibu Rati ditolong. Ibu Rati kan orang baik, istri yang baik, ibu yang baik. Dan saya pikir, betul saya orang baik. Tuhan mengatakan kamu mencuri kemuliaanku. Di situ saya nangis. Dan saat itu, makanya pada waktu ngadapin utang 3 juta US, saya bisa petantang-petenteng saudara. Kenapa? Kalah, bunuh diri, pasti masuk surga. Orang baik. Saya bukan Kristen dulu, gak ngerti saudara. Tapi hari itu kebenaran firman Tuhan buka, saya sampai saya syok. Ternyata saya kalau mati masukin neraka loh. Pada penderitaan saya gak main-main di dalam mempertahankan perkawinan. Di dalam untuk bisa membawa identitas dia papa saya tetap harus mengasihi dan menghormati papa saya. Dengan kondisi papa saya, kasih mesti diberikan pada istri yang menantu diberikan ke begitu banyak perempuan. Saya harus hidup tanpa kasih seorang ayah. Tapi saya memutuskan dia papa saya harus mengabdi kepada papa. Keputusan-keputusan itu tetap ujungnya masuk neraka saudara. Maka saya katakan pelayananmu terhadap suami, terhadap keluarga kalau tanpa persekutuan dengan Tuhan itu kesombongan. Dan dikatakan kebaikan kita tuh kayak kesalehan kita tuh kayak kain kotor. Kesalehan aja kain kotor, apalagi kesalahan saudara. Betul? Nah di situ saya nangis saudara. Terus saya bilang gini, Tuhan, kalau memang aku benar-benar bukan orang benar, kenapa kau tolong? Dan saat itu saya dengar suara Tuhan audible, Ratih, kamu memang bukan orang benar, tapi kamu aku benarkan di mataku. Nangis saudara. Dan saya tunggu sama Tuhan, kalau saya mati masuk saat ini, saya rela masuk neraka. Pada satu gambaran identitas saya yang disingkapkan Tuhan, membuat saya mulai menangis. Saya tahu, dan Tuhan mengatakan, Ratih, kalau kamu gak sakit, kamu gak perlu dokter. Kalau kamu selalu merasa gak bersalah, kamu gak butuh Tuhan. Dan hari itu saya tahu, saya orang yang paling berdosa. Di situ saya angkat tangan saya, maka kalian bisa lihat identitas itu awal dari semua aktivitas. Saya mengangkat tangan dengan hati yang hancur. Dan saya menangis dan saya rasakan hadirat Tuhan. Seperti tadi baru duduk situ saya udah nangis saudara. Jadi saya katakan, dulu orang kalau konseling sama saya itu merubah pelayanan saya seluruhnya. Dulu orang kalau konseling sama saya tentang berzina, ya biasa mulutnya kan gini, gak apa-apa Tuhan baik. Terus saya peluk, udah ya gak apa-apa Tuhan baik. Terus dalam hati, untung gue gak seperti dia, gak sadar. Bukannya gak mau, tapi itulah hati kita yang belum dipulihkan, kita merasa kita lebih benar dari orang lain. Makanya pelayanan apapun tanpa persekutuan dengan Tuhan isinya hanya kesombongan. Dan kamu hanya membandingkan mana yang lebih baik. Aku merasa lebih baik, kita membesar-besarkan diri kita. Nah di sejak itu setiap pelayanan orang-orang yang ngaku seperti itu, aku bahkan bisa menangis benar-benar dari hati yang hancur. Saya katakan kamu lebih baik dari saya. Kamu berselingkuh, kamu sudah terima hukumannya, dihina oleh semua orang. Tapi saya
Hati saya berselingkuh, tapi saya tidak pernah dihina orang. Karena saya pikir Ibu Rati baik, Ibu Rati kudus, ternyata pikiran saya sama kotornya saudara. Amin. Itu salah satu identitas yang Tuhan bukakan. Nah di tengah pelayanan seperti itu juga dengan segala macam, kan kalian tahu saya tuh orang sibuk. Tapi ternyata tahun ke-7 penyingkapan berikut lagi dibuka. Saya bilang Tuhan, ini pertanyaan lagi, setiap kenapa saya nyembah, nanti udah tinggi-tinggi blok turun lagi, gak bisa jebol. Padahal udah hancur hati, naikin sampai itu seperti tembus benteng yang tebal seperti itu. Kenapa Tuhan? Makanya ikut Tuhan saudara ya. Matius 7 ayat 7 ya kata mintalah, carilah, ketuklah, itu benar. Selama kalian gak pernah minta, berarti kalian masih belum butuh, tidak akan ada pemulihan. Hari itu saya tanya sama Tuhan, kenapa saya gak bisa jebol? Doa pun gak bisa jebol. Nah kembali sesudah saya bertanya, Tuhan berurusan lagi sama saya. Dia datang di dalam, saya tuh waktu pagi-pagi, ya dalam hadirat Tuhan mendadak, tak saya pikir gini, iya Tuhan. Di dunia, saya punya papa yang kaya. Tapi di saat saya susah, saya tidak pernah berani datang kepada papa. Kedua, saya punya suami. Dimana kalau saya berpikir menikah, saya bisa sandarkan kepala saya di pundak dia. Terbalik dia nyandar di pundak saya. Itu kenyataan saudara, itu yang saya rasakan, beban berat. Ketiga, saya punya kakak yang kaya raya. Tapi saya gak pernah berani datang untuk minta tolong. Karena firman Tuhan ngepung saya, terkutuklah orang yang bergantung pada manusia. Nah saya mulai ngalir air mata. Tuhan, kalau begitu aku mesti kemana gitu loh. Aku datang kepada Engkau gak dijawab juga. Lalu aku mesti kemana? Dan di situ saya mulai menghancur hati saya, terus saya mulai keluar air mata dan saya ngomong begini, Tuhan, kalau aku mati, ada nggak sih yang nangisin saya? Nah saat itu waktu saya ngomong seperti itu, Tuhan bawa saya ke padang gurun. Saat itu umur saya dilihat 9 tahun, tahun ke-7, jadi umur saya 44 tahun saat itu. Dan di padang gurun itu ada gadis umur 9 tahun, rambutnya sepundak dan angin bertiup kencang dan rambut saya berkibar-kibar dan menatap langit kosong. Saya cuma tanya, siapa yang sayang saya? Siapa yang peduli dengan saya? Dan di saat itu saya merasakan bahwa Ratih yang begitu banyak pelayanan, sekeliling saya sana sini pelayanan, ternyata saya lonely, kesepian. Dan benar dalam kehidupan saya gak pernah percayakan diri saya pada siapapun. Orang boleh konseling sama saya, tapi saya tidak akan konseling sama siapapun. Karena apa? Kalau dia tahu kelemahan saya, boro-boro dibantu, malah dibuat ejekan, gak mau. Itu jadi ciri khas saya. Jadi dalam kehidupan saya itu saya bawa, dan pada waktu bahkan ya pada waktu ngomong seperti itu, mendadak Yesus hadir di hadapan saya. Waktu lihat Yesus hadir langsung saya lari ke dia, figur yang sangat besar dan saya takut. Ternyata di dunia ini kalau begitu lihat figur yang lebih kuat dari saya atau perempuan lebih cantik dari saya, mulai saya ngegonggong. Supaya kesehatan saya lebih jaim, saya lebih kuat. Nah itu diri saya, nah bangke begitu lihat Yesus saya lari, ternyata di belakang saya ada sumur. Tebal sekali sumurnya. Dan saya berlindung seperti anak kecil di ujung situ. Dan Tuhan ngomong ini, kamu lihat. Detik ada satu yang namanya serang kepada kamu gak aman, kamu ngumpet. Hari ini tembok, saya mau hancurin. Duh, jangan dihancurin Tuhan. Kalau dihancurin, pada waktu saya sedih orang bisa lihat, oh gak bisa. Saya gak bisa hidup seperti itu. Maka saya kenal di dalam pelayanan waktu itu ikut Ibu Yin, saya terkenal sebagai Ibu Maria yang selalu senyum walaupun ditabokin saudara. Itu figur saya. Dipanggil Ibu Maria terus di situ. Dan saat itu sebelum enggak. Terus saya langsung ngomong gini, Tuhan, kau tahu detik aku rindu sama papa. Kalau aku ngomong sama papa, kalau papa responin. Kau dibilang kan dulu saya ingat waktu saya datang papa mau peluk didorong. Jangan ke orang bule, udah gede, malu. Jadi saya nggak ada figur, papa nggak pernah peluk saya. Kalau saya rindu sama papa seperti ini Tuhan, dan detik papa dorong saya, bukankah hatiku luka lagi? Aku nggak siap. Mendingan begini aja Tuhan, nggak peduli, nggak sayang, nggak apa-apa ada Yesus. Terus udah gitu kedua Tuhan, kau tahu suamiku in proses. Detik aku rindu sama suamiku, karena dia biarpun apa istri itu perlu namanya kasih dari suami. Kau tahu dia proses masih kayak begitu. Nanti kan
aku jadi tertolak lagi dan hatiku akan berdarah lagi. Udah mendingan begini aja, dia nggak tahu detik saya rindu, diamin ya, buangin aja. Dan Tuhan ngomong begini, Rati, kalau hatimu masih bisa berdarah, berarti ada kehidupan. Selama ini kamu tuh percis bunga plastik, cantik tapi tidak ada kehidupan. Di situ saya shock, diem, dan Tuhan mengatakan hari ini tembok ini aku hancurkan. Lari di kamar doa saudara, lari, saya kabur terbirit-birit. Saya nggak siap, selama ini saya kelihatannya cool dan tenang dan saya nggak mau kelihatan lemah di hadapan orang. Seminggu saya nggak bisa doa saudara. Setiap doa saya nangis, nggak mau Tuhan, nggak mau doa. Nah, tapi karena dalam kehidupan saya udah biasa bersekutu dengan Tuhan dari awal pertobatan. Waktu nggak rasakan hadirat Tuhan itu seperti ikan keluar dari akuarium. Nah, akhirnya saya gelisah dan mulai ketakutan itu muncul dan saya putuskan gini, udahlah Tuhan. Daripada begini udah deh, nggak apa-apa deh. Hancurin deh sekalian, saya mau lihat. Daripada aku kehilangan hadirat-Mu. Seminggu kemudian saya berlutut di kaki Tuhan, oke Tuhan hancurin. Saya juga pengen lihat ujungnya kayak apa sih. Dan saya tahu setiap proses yang saya jalankan seperti mau mati rasanya, ujungnya baik untuk saya. Dan hari itu Tuhan hadir dan dihancurkan hati saya. Tembok itu dihancurkan. Dan Tuhan ngomong gini, Rati, dulu untuk kamu bisa lewati proses dalam perkawinan tidak mudah 17 tahun. Kalau hatimu tidak beku, kamu gak akan tahan. Tapi sekarang kan suamimu sudah kembali. Papamu juga udah lahir baru. Kenapa kamu hidup seperti ini? Kamu gak perlu dianestesi lagi. Gak perlu beku lagi. Dan saat itu saya menangis. Dan Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Nah, saat itu remukan dan mulailah pelayanan saya berubah. Pelayanan saya kepada suami saya berubah. Pelayanan saya kepada anak saya berubah. Mulai ada pelukan-pelukan yang keluar dari tangan saya. Yang kalau kalian lihat dimanapun saya berada pasti saya peluk. Karena itu yang telah memulihkan saya. Pada waktu saya pertama kali ke gereja Kristen. Dan saya lihat ibu gembala itu turun, nyamperin saya dan peluk saya. Pada waktu itu utang saya masih 3 juta US. Saya punya penyakit saraf kejepit. Dan saya ditolak sama sana sini. Tapi saya ingat ibu gembala itu peluk saya. Dan saya putuskan suatu saat, kalau aku bisa mulai memimpin, atau kemanapun orang yang mau saya peluk, saya akan peluk. Itu sangat memberkati saya. Kalian lihat, suatu identitas yang dibukakan akan membuat kita tuh, pelayanan kita tuh murni dan menyentuh banyak orang. Dan sejak itu mulai saya lihat perubahan hidup saya. Pada waktu suatu hari saya marahin anak saya yang paling kecil, yang cewek itu memang dimanjakan sama papinya. Dan waktu saya marahin, dia pulang dari mana langsung dipeluk karena anaknya nangis-nangis. Terus dia ngomong nih, kamu ya selalu biasa keras sama anak. Kasian kan? Waktu itu anaknya masih 13 tahun. Nah kalau dulu kayak begitu saya melengos. Lu gak tahu aja anaknya bandel. Udah saya gak peduli. Tapi waktu saya lihat Pak Ferry peluk anak itu, saya mendadak keluar air mata. Saya bilang gini, anak itu umur berapa Fer? 13 tahun. Kamu sama kawin sama saya udah berapa tahun? Kenapa kamu lebih sayang dia daripada saya? Di situ saya mulai ngalir air mata. Dan saat itulah Ferry seperti sadar, dia berdiri dan dia peluk saya. Saya menjadi pribadi, di saya rindu saya bisa ngomong. Saya bisa datang ke papa. Waktu saya diubahkan dulu sama papa, saya takut sekali. Dan saat itu saya datang ke papa. Saya ngomong nih papa, saya mau datang, saya mau tuntut hak saya sebagai anak. Di usia 44 tahun. Kamu mau apa? Mau uang? Enggak. Saya mau peluk papa. Dan saya ceritakan bagaimana kehidupan saya, papa. Akibat kehidupan seperti itu saya ngalami penolakan dari masa-masa pacaran. Saya pernah pacaran dengan seseorang dan calon mertua itu dia tahu kehidupan papa. Waktu ketemu dengan saya, dia bilang gini, saya tahu papamu orang berduit, tapi istrinya lebih dari 1. Kalau bapakmu seperti itu, kamu juga seperti itu. Syok saya.
Saya bilang, Om, saya belum kawin sama anak Om. Kenapa Om menghakimi saya? Dan detik itu, di tengah luka saya seperti itu, kembali cinta saya kepada orang tua saya melampaui semua apapun. Dan saya katakan, Om, saya belum kawin sama anak Om. Om tahu, saya nggak bisa menghapus latar belakang saya. Tapi Om ketemu dengan wanita yang berbeda. Kalau saya kawin anak Om, saya akan menjadi mantu yang terbaik. Saya akan mengabdi di keluarga ini untuk menutupi kekurangan keluarga saya. Tapi saya lihat Om menghina papa saya. Sebelum Om usir saya putusin anak Om. Saya gituin saudara. Nah, di situ saya ngomong sama papa, kode saya. Dan saya mulai menangis. Dan papa saat itu, papa dulu sebelum kenal Tuhan, saya mencoba mengasihi papa dengan kerja 17 tahun. Hari ini dengan kasih Tuhan Yesus di hidup saya akan mengasihi papa lebih lagi dan saya peluk papa. Dan itulah hubungan dengan papa itu kurang lebih 14 tahun saya bisa menangkan jiwanya. Dia lahir baru, dia baca firman dan ujung meninggal nanti dia masuk surga di tengah-tengah koma dia. Jadi saya lihat bagaimana pelayanan kita ini, aktivitas kita tanpa pemulihan identitas diri itu bukan diri kita. Kita mengeluarkan warna yang salah, pelayanan yang berbeda. Amin. Jadi saya katakan kenapa dalam kehidupan kita penting benar ya, identitas itu harus. Maka untuk bisa mengalami satu penjebolan di dalam kehidupan kita, kita tahu bahwa untuk bisa menangkan yang namanya jiwa-jiwa seperti itu perlu dasar kasih. Dan kasih itu pada waktu hidup dalam kita itu tidak bisa dibatasi dengan apapun. Saya ingat yang tadi saya lanjutkan mengenai papa saya, di dalam kehidupannya dia belum dibaptis dan tidak bisa baptis Roh Kudus karena cinta ya bla-bla-blanya masih banyak. Tapi disitulah saya katakan pada waktu cinta itu mulai berbicara kuat di hati, kita akan punya karakter tidak menyerah. Dan kita akan terus berjuang sampai titik akhir. Jadi pada waktu papa saya waktu itu kena di ICU seperti itu, dan udah gak bisa diinjilin, setiap dia sadar, dia cuma ingat uangku di Gajah Tunggal bagaimana. Udah papa jangan mikirin Yesus, iya, terus dia pingsan lagi. Pada hari papa meninggal jam 7, jam 6 pagi, Tuhan bangunin saya. Mulai terjadi dialog. Rati, kamu kan sudah berbuat baik. Gak mungkin dong papamu gak diselamatkan. Terus saya bilang gini, apa Tuhan coba ulang. Kamu kan sudah berbuat baik, gak mungkin dong papamu gak diselamatkan. Untung saudara, saya bergaul dengan Tuhan Yesus. Saya bergaul dengan Roh Kudus dan itu asing kata-katanya. Saya bilang, sejak kapan Tuhan orang berbuat baik bisa nyelamatin manusia? Detik saya ngomong itu langsung saya sadar, langsung tahu. Papa tidak masuk surga. Dan saya syok. Tapi di situ saya menangis, Tuhan, surga itu milikmu, neraka itu kedaulatanmu. Aku ini hanya hambamu. Tapi bagaimana dengan cinta ini Tuhan ya? Kau bikin 14 tahun aku sayang papa. 14 tahun aku ngalami kasih yang belum pernah saya rasakan. Dan saya lihat hari ini saya harus hadapi papa saya gak masuk surga. Sedangkan kau suruh aku melayani dimanapun. Kalau kau mau buka hatinya sedikit aja, dia terima engkau, diambil gak apa-apa. Ini saya udah coba sebulan gak bisa. Tapi Tuhan, kalau sampai papaku gak masuk surga, pertanyaan saya, kenapa kau pulihkan hubunganku dengan papa? Ini yang bikin saya berat Tuhan. Kalau memang papa seperti itu dan kau tahu memang seperti itu gak bisa berubah, ya udah jangan pulihkan hubungannya. Di papa meninggal ya sekedar aja udah lewat. Tapi ini gak bisa, saya gak bisa bohongin. Saya nangis Tuhan. Detik tiap pagi saya doa. Sebelum saya berdoa, saya ingat papa saya akan nangis di kamar doa saya. Dia papa saya. Pada waktu saya nyetir pelayanan sendiri, ngantar anak sekolah, saya pulang naik mobil. Di mobil pun saya akan nangis. Dia papa saya. Kau suruh aku nginjil kemanapun pergi. Katakan bahwa Yesus baik. Percaya Yesus kau diselamatkan. Pada waktu saya ingat papa saya masuk neraka, saya akan nangis di mimbar.
Surga milikmu, neraka kedaulatanmu, hati ini milikku Tuhan. Itu keputusan saya. Dan terakhir saya teriak terakhir, Tuhan boleh gak saya tanya, kau punya bapak gak sih? Punya kan? Perasaanmu gimana sama bapakmu? Sayang kan? Saya juga. Detik saya ngomong seperti itu saudara, firman keluar Kisah Rasul 16:31. Begitu saya baca, satu anggota selamatkan, seluruh keluarga selamatkan, langsung saya seperti Musa gagah, saya naikin depan Tuhan, baca. Papaku diselamatkan karena di keluargaku lebih dari satu di dalam nama Yesus dan Papa masuk surga. Kalian tahu, kasih itu tidak pernah menyerah. Tidak ada batasan pada waktu kasih itu mulai bekerja dalam kehidupan kita. Itu bukan diri kita lagi. Maka dalam kehidupan kita, maka saya katakan yang namanya kasih aja gak cukup saudara. Harus dibekali dengan pengetahuan. Banyak orang katanya oh ya aku mengasihi, tapi aplikasinya dalam kehidupan gak bisa. Yang akibatnya gak ngalami terobosan. Maka saya katakan dalam kehidupan kita jangan sampai dasar hubungan cuman kasih itu cuman doktrin, tapi harus dijalani dan harus diaplikasikan dengan tepat. Nah itulah dalam kehidupan saya lihat bagaimana dalam kehidupan dia bagaimana Tuhan bekerja. Standarnya tetap harus apa? Yesus. Apapun kita lakukan adalah untuk Yesus. Amin. Nah jadi dalam kehidupan kita satu hal yang mesti kita itu. Orang ya yang bisa menyesuaikan diri, adaptasi ya. Orang itu kalau kita bisa lihat dia akan bisa punya begini saudara. Dia akan gampang sekali jalin hubungan dengan siapapun. Ini penting. Kalau kamu mau dalam pelayanan dan kapasitasmu diperbesar, kamu harus punya step pertama, harus bisa menyesuaikan diri. Penyesuaian diri itu penting karena waktu itu dalam kehidupan saya, waktu saya ke Pak Ferry kena utang 3 juta US. Saya tahu saya bakal dipecat, saya mulai siapkan diri, saya mulai masak catering untuk bisa memberi makan keluarga. Saya mulai potong semua kartu kredit saya gunting semua. Saya mulai hidup dengan cash di tangan. Kalau saya nggak menyesuaikan diri, saya bisa mati terkapar-kapar saudara di kuali. Betul. Penyesuaian dalam hidup kita itu akan memudahkan kita. Makanya dalam kehidupan seperti itu, kalau kita bisa menyesuaikan diri dimanapun, kita akan mudah sekali masuk hubungan demi hubungan. Contohnya ya, kenapa sih bisa masuk di antara kaum istri muda? Saya punya kelompok persekutuan kaum istri muda saudara. Karena apa? Latar belakang keluarga saya itu membuat saya punya belas kasihan kepada mereka. Kalau kalian lihat kehidupan lebih dalam, mereka juga gak mau hidup seperti itu. Tapi keadaan sudah terlanjur, sudah ada anak dan bla 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 yang dia harus bereskan. Penyesuaian diri dalam kehidupan saya karena pada waktu saya tertolak itu umur 9 tahun. Pada waktu papa saya dengan mama saya bicara, gak tahu bahwa saya dengar. Papa saya ngomong, Li ini si Ratih ini bukan anak kita. Kenapa dia jelek? Dia anakmu. Kenapa dia hitam? Dia anakmu. Oh mungkin ketuker kali di rumah sakit. Perkataan itu mungkin buat orang lucu, buat saya gak lucu. Memang sejak itu saya mulai ngelacak di hidup saya. Iya memang saya sama cici saya beda jauh saudara. Saya dakocan dia Barbie, bayangin. Dakocan kan murah ya, Barbie mahal. Rambut dia panjang sepinggang rambut saya, 7 biji lembar. Giginya cuma 2, persis kayak semar, itu saya. Dia angsa, saya bebek. Makanya gak heran setiap orang, saya penolakan tuh dari kecil saudara. Saya lihat setiap orang datang cici saya digendong. Dia dikasih permen kelinci, zaman dulu permen kelinci berharga saudara. Sama coklat kupu-kupu tuh kalau tahu. Saya kalau gak dikasih cici gak dapat. Dan saya ingat ada foto saya duduk di atas ember bawahnya bola, natap langit kosong, itu saya. Penolakan seperti itu saudara, yang membuat gambar diri saya hancur. Di situ saya lihat, sejak saya dengar itu, tanpa orang tua saya tahu, saya tidur dengan pengasuh saya, mbok saya, umur 9 tahun, tidur di gudang. Sejak itu kalau pergi sama papa, saya kalau di tengah papa mama, kaku badan saya, dan waktu mereka tidur saya merosot, saya tidur di kolong belaga jatuh. Itu saya. Karena saya terbiasa hidup dengan pembantu. Penyesuaian diri membuat saya waktu masuk pelayanan, gak ada masalah. Saya suruh sikat WC, saya suruh ngepel. Jemaat saya tahu kok. Gak ada yang menghalangi saya, tangan saya kotor. Sudah terbiasa.
Itu pun membuat saya punya belas kasihan untuk para pembantu. Maka saya ingat pada waktu saya pergi di Bandung ini, saya pernah pergi ke satu rumah yang besar sekali saudara. Itu rumah benar-benar luar biasa, kamarnya ada 13. Ada tamannya, ada kolam ikannya, mobilnya BMW masih ada 5 kali depan. Ternyata di dalam rumah itu waktu saya lihat-lihat pembantunya cuma 1, kecil lagi. Saya bilang, Mbok cuma sendiri? Iya. Wah luar biasa. Dia nyuci bak ikan, nyuci mobil, kamar mandi 13, terus rumahnya kinclong. Saya bilang, Mbok kok bisa ya sendiri rumahnya kinclong? Tiap hari non saya pakai kemoceng, saya bersihin sampai ke atas-atas. Sesuatu yang dikerjain tiap hari gak usah pusing-pusing, cuman kalau debunya nempel kan susah, ini gampang. Dan karena saya benar-benar wah luar biasa, karena saya nginep pelayanan situ, jadi waktu pulang saya kasih dia duit 50.000. Buat Mbok ya jajan. Ah jangan non, saya udah cukup digaji sama majikan saya. Enggak, ini adalah pengabdian saya sama majikan saya. Itu bukan orang Kristen loh. Saya bilang, wow, ada loh karakter seperti itu di zaman-zaman kayak model segini. Nah sejak itu kalau saya datang bukan 50.000, saya beliin baju, saya beliin tas. Amin. Berkatnya jadi lebih besar pada waktu kita jatuh cinta sama orang itu. Nah saat itu saya kasih itu dan saya peluk dia, saya kesaksian hidup saya dengan mbok saya. Saat itu hari kedua saya datang, saya tantang dia untuk terima Tuhan Yesus. Mbok itu terima Tuhan Yesus. Pengabdian dia kepada majikannya, dia dapatkan keselamatan hari itu. Dan dia menjadi pribadi yang luar biasa. Amin. Dengan mbok tua pun saya, itu pun di usia 82 tahun. Jadi pada waktu saya dengar di keluarga saya, mbok tua pengasuh saya itu kan udah tua, udah gak bisa apa-apa, mau dimasukin panti jompo. Saya bilang, Papa tolong jangan masukin panti jompo, kalian udah gak butuh lagi. Udah gak bisa, cuman duduk aja, kasih ke saya akan rawat. Nah mbok itu tinggal di rumah saya 7 tahun, puji syukur gak nyusahin. 3 hari sebelum dia meninggal, saya lagi pergi ke garasi, mbok itu ngomong gini, kelambimu kayak aku toh, bajumu buat saya. Mbok, gue pakai baby doll toh seksi toh, mbok ada-ada aja kowe. Saya lebih ketawa. Tapi saya nggak mikirkan gitu, ketawa aja terus pergi. Mendadak Tuhan ngomong, bilang sebentar lagi dia mati. Mbok, kowe sebentar lagi kowe mati kowe. Enggak, mbok, kalau kowe mati surgamu neng kono loh, surgaku neng kene. Mau, aku ikut kowe aja. Mbok mau ikut surgaku, iya. Yesus beda sama Tuhanmu. Saat itu mau ikut Yesus, mau. Itu disaksikan sama suster yang agama seberang. Saya gak paksa ya, dia minta. Kalian tahu, penyesuaian kita kepada siapapun membuat kita mudah masuk dalam hubungan dan setuai jiwanya. Menjelang 3 hari sebelum meninggal. Amin. Amin. Identitas mengawali semua aktivitasmu dan aktivitasmu itu akan keluar dari hati yang tulus. Dan itu akan menjamah hati banyak orang. Kalau pelayanan kita tidak ada hati cinta yang keluar dari ini, sulit untuk bisa merubah. Apalagi lapangan saya kan medannya di Tanjung Priuk, itu orang-orang dari Kedar, Batak, Ambon. Gak bisa saudara. Pelayan saya kan masuk penjara-penjara seluruh Indonesia. Napi-napi itu gak bisa dikotbahin. Dia cuma menangis waktu dengar kesaksian. Karena kesaksian itu lebih kuat dari penginjilan sehebat apapun. Amin. Kalau kesaksian itu akan membawa cintanya Tuhan masuk dalam kehidupan seseorang. Nah jadi hari ini saya katakan, penyelesaian diri akan membuat kita punya hubungan. Ini pun bukan cuma untuk pelayanan. Di dalam keluarga ini penting saudara. Terutama anak-anak. Hubungan kita dengan anak-anak penting. Jadi pada waktu saya di mimbar, saya hamba Tuhan. Di kantor, saya direktur. Tapi di rumah, suami saya gak perlu direktur, dia perlu istri. Anak saya gak perlu hamba Tuhan, gak perlu direktur, dia perlu mama. Saya sesuaikan diri saya masak untuk keluarga dan hubungan dengan anak yang membuat saya dekat dengan anak-anak. Maka saya katakan orang tua, selama masih bisa ada kesempatan, jalin hubungan dengan anak. Sampai level mana? Persahabatan.
Kalau kita sebagai orang tua nggak mau invest lebih jauh, jangan cukup cuman kasih makan sama duit saudara, ambil hatinya. Persahabatan akan membuat apapun, membuat kita ngomong pun dia percaya. Makanya di tengah himpitan problem semua orang juga ada saudara. Tapi mari, masalah adalah masalah. Dan saya katakan, untuk bisa membentuk pribadi yang seperti Tuhan mau, tidak jalan harus ada proses permukaan. Dan itu istilahnya kita ditanam. Semua ditanam, itu tergantung respon hati kita. Waktu saya menikah dengan suami saya cuma bilang saya ditanam, saya bukan dikubur. Kalau ditanam, nanti akan tumbuh tunas, akan berbuah, berdaun lebat, jadi berkat. Tapi kalau kamu timbul dengan sakit hati, kepahitan kamu seperti itu, busuk. Di dalam pelayanan juga sama. Kamu ditaruh dimanapun, jangan gampang-gampang cabut diri kamu sebelum prosesnya selesai. Amin. Karena itu nanti pasti baik yang kita nggak sadar. Semua proses apapun kalau kalian lihat, begitu lihat ke belakang, oh itu ternyata banyak berhala yang Tuhan potong dalam hidup kita. Waktu ngalamin pelayanan sakit nggak sakit saudara. Apalagi saya punya level tuh pemimpin saya nggak main-main. Itu kan jenderal-jenderalnya Tuhan di Indonesia. Dan setiap apa yang menyakitkan hati saya, sakit saudara, saya cuma ngomong gini. Makanya Tuhan tuh baik saudara. Persiapan dalam hidup kita membuat waktu kita dimasukkan ke medan apapun, kita akan tetap responnya cukup gitu. Udah tahu jaga-jaga. Maka saya katakan, ada masa-masa di mana kita tuh belum dihadapkan dengan panggung kehidupan. Persiapkan dirimu. Pemain basket pun kalau kamu gak siap-siap seperti itu pada waktu diberi kesempatan walaupun cadangan ketutup. Maka istilah begini ya, dia bilang pada waktu kesempatan itu ngetuk pintu kamu, terlambat pada waktu kamu baru siap-siap. Persiapan itu harus ada, walaupun kita lihat belum terjadi. Jadi orang yang bijak ya, yang penuh dengan hikmat, dia akan tahu bagaimana untuk stop, bagaimana untuk terus maju. Tapi kalau orang yang bebal, itu jalan bahaya, dia terobos saja. Makanya dia bayar harganya banyak. Tapi orang berhikmat tidak perlu. Jadi di tengah pilihan demi pilihan, ya, saya cuma ngomong gini, oke, saya gagal sebagai istri, tapi saya nggak perlu gagal jadi ibu yang baik. Saya nggak perlu gagal jadi mantu yang baik. Saya nggak perlu gagal jadi anak yang baik. Itu saya geber, saudara. Persiapan saya. Apapun yang papa lakukan, dia papa saya. Ada bagian saya untuk papa sebagai anak pengabdian. Maka saya katakan di tengah proses apapun yang bikin kita tetap kasih itu tetap memimpin kita untuk tetap berada di jalan Tuhan. Karena jalan Tuhan adalah kasih. Amin. Jangan bunuh orang tuamu selama dia masih hidup. Ada bagian untuk suami, ada bagian untuk anak, ada bagian untuk papa, ada bagian untuk mama, ada bagian untuk mertua, bagi. Ada bagian tetap untuk adik, untuk kakak. Kalau kamu mau berdiri posisi itu menyesuaikan diri terus, kapasitas kamu besar. Kemanapun kamu berjalan, kehidupanmu akan menjadi satu inspirasi. Bahkan perkataan saya pun di keluarga, ikut loh mereka. Kadilah teladan. Amin. Nah, jadi dalam kehidupan saya ya, pada waktu dengan anak seperti itu, saya jalin hubungan. Sampai level persahabatan. Dan saya lihat buahnya sampai hari ini. Anak saya tetap nelpon saya 3 jam. Kemarin baru nelpon pada ini hari mau khotbah. Aduh udah malam sekali dia nelpon. Dari jam 10, 3 jam, jam 1. Jam 1 siang di sono, jam 1 pagi di sini. 3 jam masih ngobrol. Saya masih tahu cucu saya baru cukur rambut. Cucu saya udah bisa ngomong papa, mama. Persahabatan akan membuat biarpun jauh tidak dibatasi. Kekayaan dia gak bisa memutuskan hubungan persahabatan. Maka saya katakan di dalam keluarga mari persahabatan penting antara suami istri. Dengan anak pun sama. Invest hidupmu. Kalau ini kamu tidak betulkan nanti repot udah tuanya. Teladan-teladan yang baik kita harus masukkan. Nah di saat dalam hubungan itu benar-benar dalam kehidupan saya di tengah pelayanan ya. Kalian tahu hamba Tuhan manapun kalau terima saya pasti mau. Lah saya kerjanya bisa dari ujung ke atret kemanapun. Datang jam 6:30 pulang jam 2 pagi gak ada masalah. Tapi di tengah itu saya batasi. Pulang kerja jam 2 saya harus pulang.
Nggak digaji nggak apa-apa. Karena apa? Saya masih punya anak-anak saya. Waktu itu Christian sama Tessa. Kalian tahu jalinan persahabatan saya dengan dia. Sampai waktu dia pulang sekolah, saya jemput, tetap saya jemput. Kasih tahu perkembangan mereka dari perkataan. Sampai waktu Christian digampar temannya, saya lihat pipinya merah. Siapa yang gampar kamu? Dia nggak mau ngomong. Siapa yang pukul kamu? Dia bilang dia dipalak sama temennya. Besoknya saya samperin ke sekolah. Siapa yang gampar anak saya? Sini keluarin. Gurunya bilang, ya bu nanti nesatin. Enggak, saya mau ketemu, gak dikasih ketemu. Tiap hari saya nongkrong, seminggu bulak balik. Sampai bilang ini, bu saya belum pernah ketemu orang tua seperti ini. Ya ibu akan ketemu kayak saya aja gak pernah gampar anak saya. Siapa orang yang berani nyentuh anak saya? Sini munculin. Kalau dia gak mau muncul, orang tuanya suruh datang gak mau datang. Sini anaknya gue gampar balik. Dan anaknya akhirnya diskors. Paling gak dia tahu, gak bisa sembarangan. Bahkan Christian waktu pacaran SMA kan gak boleh pacaran saudara. Tapi saya gak pernah menghakimi. Karena kasih itu adalah toleransi ya, tapi tidak melanggar kebenaran. Ada yang namanya kita tuh bisa adaptasi, kasih itu gak menuntut. Kasih itu tidak menghakimi, saya terima apa adanya. Walaupun saya kebat-kebit SMA pacaran, tapi saya harus jadi sahabat buat anak saya. Dan saat itu, waktu saya pelayanan, saya dapat kabar dari pembantu. Waktu ibu pelayanan itu perempuan datang ke sini sama si Chris tuh. Oh ya? Terus besoknya saya panggil tuh anak. Saya ngomong gini ya, kalau tante pelayanan, sorry kamu gak boleh datang ke rumah laki-laki, gak boleh. Kan suatu hari saya gak pernah nantang kamu loh, kalau memang jodoh jadi, gak jodoh gak jadi ya. Cuman kalau kamu kelakuan kayak gini, nanti pembantu gak respect sama kamu loh. Dan jujur kalau kamu jadi mantu saya, aku akan anggap kamu sebagai anak saya. Jadi waktu saya berdiri, saya gak berdiri sebagai calon mertua, aku berdiri sebagai hamba Tuhan untuk jiwa yang perlu dilayani. Dan di situ saya bilang kalau kamu jadi anak saya tidak akan izinkan anak perempuan saya pergi ke rumah laki-laki. Jadi kalau kamu rindu sama anak saya, ngomong aja sama tante. Nanti tante anterin, tante tungguin. Gak boleh. Nah satu dia ngomong ternyata tuh anak kepahitan dan sebagai pemberontakan, akhirnya dia lahir baru. Nangis di pelukan saya. Saat itu kembali juru saya keluar. Duduk nak, sekarang komit kita doa ya. Kalau jodoh jadi, kalau gak jodoh putus dalam nama Yesus. Udah saya lepasin. Dan benar 3 bulan putus saudara. Padahal tuh jalanin mereka udah bersahabat sekali. Siang mamanya masakin, nah kalau dimasakin ya udah. Besok saya mama yang masakin. Nah mereka makan tuh di tangga. Oh udah kayak sampai entai saudara. Cuma saya pesenin, kis-kis saya ngomong di depan ya. Kalau kamu lakukan sampai dia hamil ya belum itu ya. Lu gak boleh tinggal di rumah ini loh. Lu mesti keluar. Kemana? Gue gak tahu. Berarti tugas gue kelar, gue gak usah nyokolin lu, gue nyokolin adik lu, oke? Deal? Itu saya gak berpusing saudara. Makanya hebatnya terima Tuhan Yesus, kita gak khawatir karena udah di dalam tangan Tuhan. Dan ternyata 3 bulan kemudian, putus karena ada anak SMA, punya BMW, ngejar itu perempuan, dia terang aja, Chris kan masih belum apa-apa, jatuh cinta. Nangislah Chris. Saya ngomong, oke, apa yang mama bisa lakukan? Sakit mah hati saya. Iya gue udah habisin nasi. Nasi saya kan habis tiap hari saya bisa bercanda. Gini, kamu masih mau sama dia? Aku kesono deh, aku ngomongin. Terus dia ngomong gini, mah pikir-pikir enggak deh mah. Kalau dari pacaran aja dia udah gak setia, aku gak mau punya istri yaitu ibu yang tidak setia. Udah lepasin aja. Dan benar-benar lepas saudara. Begitupun dengan calon-calon anak saya di Amerika, sistemnya kayak begitu. Pokoknya ujungnya itu orang Jepang, kita ngomong pakai bahasa Inggris tunjuk-tunjukkan anak saya yang terus lahir baru. Lahir baru kembali judulnya sama. Jodoh jadi gak jodoh, putus dalam Yesus, putus. Amin. Nah jadi saya katakan dalam kehidupan kita hubungan itu membuat kita gampang dipercaya sama siapapun. Itu jurus bisa kemana-mana saudara. Bisa jalin kemanapun kita masuk dan itu membuat kapasitas kita bisa diperbesar. Nah kepercayaan itu dimanapun akan punya pengaruh. Perkataan kita akan didengar orang. Amin. Amin.
Jadi saya katakan bahwa dasar dari namanya semua pelayanan apapun itu harus adalah kasih. Tapi kasih saya katakan dalam kehidupan kita, kasih itu harus benar-benar kita bisa praktekkan dengan cara yang tepat. Dan saya katakan gini ya, di dalam pelayanan untuk bisa menjaga kapasitas kita tetap maksimal, ini harus kalian pegang. Jaga kasih mula-mula. Amin. Kenapa ya? Karena begini saudara ya, orang yang punya kasih mula-mula karena orang yang mengasihi itu pasti satu punya apa? Integritas. Punya prioritas, punya integritas, dan juga satu punya komitmen. Kalau umpamanya kita terima karyawan, ya, ini saya mau kasih contoh kenapa mesti dijaga. Kalau kita punya karyawan baru masuk, lihat komitmennya hebat saudara. Apa kontribusimu dalam perusahaan ini? Aku janji, aku akan bikin perusahaan ini begini, betul? Kalau dia bilang, kalau aku masuk di kamu, aku mau tidur, gak mau masuk. Oh, pecat saudara. Pasti kalian lihat, semua pasti janjinya setinggi langit. Siapa yang setuju itu? Betul? Apapun dia akan prioritaskan supaya jangan dipecat. Dia akan tunjukkan dia rajin. Dia akan komit seperti itu. Tapi nanti begitu ada yang namanya kepentingan pribadi mulai nyinggung dia, itu bisa-bisa kadang-kadang luntur saudara. Nah dalam kehidupan kita ya, kalau kita bisa jaga kasih, kalau kamu mau pacaran juga, kamu lihat semua orang pacaran juga begitu, janjinya setinggi langit. Betul, biarpun hujan tetap dijemput. Padahal mamanya nelpon gini, nak ini udah sore tolong jemput ibu. Bu ini udah jam berapa mak? Kalau saya ke sono buang bensin, mau hujan lagi, nanti dua-duanya sakit mak. Mendingan emak pakai taksi, sekali jalan udah beres. Telepon ditaruh. Kedua pacarnya yang dari pabrik jam 7 malam sejam kemudian telepon. Kokoh tolong jemput saya. Aku takut di pabrik ini gak ada siapa-siapa. Oh siap. Kenapa? Kasih. Kasih itu akan membuat prioritas tetap nomor 1. Amin. Integritas juga. Pintu tetap dibukain. Amin. Ketiga komitmen. Nah kalau ini kita jaga di dalam pelayanan dengan Tuhan kasih ini gak boleh luntur saudara. Kamu tetap akan satu, prioritas Tuhan nomor 1. Integritas kamu akan diuji. Tetap kita jaga. Kejujuran, kesetiaan, disiplin. Ketiga, komitmen. Amin. Nah, jadi dalam pelayanan kalau kamu bisa seperti ini, kamu akan menjadi orang yang konsisten dimanapun. Teruji dimanapun. Maka kalau kita bisa lihat dalam kehidupan kita, orang yang konsisten, nanti ujungnya kamu bisa lihat apa? Dimanapun orang ini akan dicari saudara. Kenapa? Karena dia punya pengetahuan tuh besar sekali. Ya, orang yang konsisten itu dicari karena pendapatnya itu benar-benar karena membawa inspirasi banyak orang. Karena ada kasih, ya, prioritasnya bagus, 1 Tuhan, 2 integritasnya, kejujuran, disiplin, segala itu udah memenuhi, otomatis dia akan menjadi teladan. Nah, dalam kehidupan kita bisa lihat ya bagaimana kalau kita bisa konsisten seperti itu, dimanapun orang ini pasti dipercaya. Di dalam pelayanan, ya kalau kita nggak bisa tunjukkan konsisten seperti ini sulit. Apalagi kalau kita bertemu dengan donatur yang kaya, itu nggak gampang saudara. Dia akan uji. Buat saya, dalam kehidupan saya, tetap yang namanya kalau saya pergi pelayanan, ciri khas saya sampai hari ini, biarpun dia orang kaya, saya bisa bless. Asal makanannya standar ya, jangan yang macam-macam. Pergi kemanapun saya bisa bless. Karena pun biarpun mereka orang berduit, mereka juga perlu namanya sesuatu yang namanya kasih dari kita. Karena image dari orang yang berduit jelek sekali dalam pelayanan. Dia tahu sebagai pelayan kita selalu taunya tangan saya begini, saya nggak mau, saya berkatin. Nah itu membuat saya pelayanan saya kemanapun tulus, saya nggak macam-macam. Saya anggap dia jiwa yang perlu diselamatkan. Saya tidak mau hartanya, saya mau jiwanya. Amin. Nah, jadi kita bisa lihat komitmen. Nah, orang yang komit seperti ini, percayalah, kalau kita benar-benar konsisten, kita stabil, integritas, pokoknya tidak menyimpang ke kiri ke kanan seperti itu ya. Pasti hidupnya akan melewati proses demi proses. Kenapa? Komit. Orang yang nggak komit nggak akan diproses. Kenapa? Diproses lari, diproses kompromi. Tapi yang bagi orang yang komitmen konstan itu nggak heran hidupnya akan penuh dengan ujian demi ujian. Saya kasih ada satu cerita yang sangat memberkati saya ya seperti itu. Yaitu bagaimana ada ini sikap ya. Yang namanya kapasitas itu nggak selalu
kita tuh sesuatu yang besar yang dapat sesuatu, tapi mengenai kredibilitas kita sebagai orang-orang yang bermoral. Ada satu di tahun 2 Desember kata tahun 2012 seperti itu ya. Itu ada satu pertandingan di mana ada pelari yang dari seluruh bangsa ya, lari maraton. Nah di situ ada diikuti ada 2 orang, satu lagi Fernandes ya, namanya Ivan Fernandes itu dari Spanyol, yang satu lagi dari Kenya ya. Dan larilah mereka, dan ini orang Kenya ini benar-benar larinya luar biasa saudara. Dia melewati, yang melampaui semuanya, termasuk dia melampaui yang namanya Fernandes. Tapi menjelang dan aneh waktu udah dekat garis akhir, 10 meter sebelum sampai garis akhir, mendadak orang Kenya ini muter-muter, bingung. Ternyata dia bingung garis finishnya yang mana. Nah Fernandes kan lihat ya, dia stop seperti itu. Fernandes lihat, oh dia bilang kamu maju, terus maju. Tapi karena bahasanya nggak ngerti, dia diam aja. Dan apa yang dilakukan Fernandes tetap datang, dia dorong orang itu cepat maju, tetap maju. Dan akhirnya orang itu sampai garis akhir dan Fernandes tetap dapat nomor 2. Orang gempar, pada itu kesempatan dia untuk dia bisa ambil loh. Tapi dia tidak ambil. Nah orang-orang mulai wawancara seperti ini. Kenapa kamu membiarkan dia untuk menang? Terus dikatakan begini, impian saya adalah saya mau di masyarakat dimanapun tetap harus ada moral yang baik. Ya tapi kamu kan bisa, kenapa kamu biarkan dia menang? Padahal kamu bisa ambil. Dia katakan gini, dia bilang, saya bukan nolong dia kok, memang dia layak menang. Dan lagi pula, kemenangan yang saya dapat, medali itu artinya apa buat saya? Dia yang layak jadi juara. Dan kedua dia ngomong ini, nanti mama saya pikir saya tuh apa? Dan kata mama saya apa tentang saya kalau saya mengambil kesempatan di saat orang itu karena kurang pengetahuan. Dan saya bukan orang semacam itu. Maka di zaman-zaman sekarang ini saudara saya lihat gitu ya, memang kadang-kadang kita mau menang, tapi tetap jaga kita punya integritas. Karena di hadapan Tuhan, mungkin dia bisa menang, tapi Tuhan tahu itu bukan sesuatu yang namanya dari sudut hati yang baik. Kadang-kadang kita di dalam pelayanan itu dapat ujian seperti itu. Walaupun kita lakukan, semua orang bilang layak, tapi kita yang tahu kapan kita stop, kapan kita maju. Nah ini dalam ujiannya harus kita jaga. Kemenangan gak selalu kita harus dapat piala. Caranya bagaimana? Dan jangan sampai dalam kehidupan ya kita bilang semua orang juga mau yang namanya saudara maju. Tapi boleh kamu maju, tapi jangan biarkan orang lain itu ngalami yang namanya sesuatu yang buruk dari kelakuan kamu supaya kamu dapat maju. Kita juga mau naik tapi jangan dengan cara kamu jatuhin orang supaya kamu bisa naik. Kita mau juga hidup bahagia tapi bukan dengan jalan menyakitkan. Kalau kamu merasa kamu mau baik, jangan bikin orang itu dijelek-jelekin. Kamu lawan dengan kebaikan lebih lagi. Itu baru namanya gentleman. Amin. Maka dalam kehidupan kita gak gampang saudara. Ujian seperti itu kadang-kadang tipis. Dan setiap hamba Tuhan pasti ngalamin. Saya ingat waktu itu saya tutup di sini ya. Kita itu, karakter kita itu dilihat pada waktu orang lain gak lihat. Tapi Tuhan tahu. Makanya pelayanan dari kasih itu penting untuk menjaga apakah langkah kita tuh benar. Apakah langkah kita berkenan di mata Tuhan. Jangan sampai kita memang kelihatannya menang tapi gak berkenan di mata Tuhan. Dan kita lihat efeknya akan lihat dari kehidupan yang namanya generasi di bawah kita. Gak bisa bohong buahnya. Buahnya gak bisa bohong. Dan ingat baik pelayanan apapun yang kamu lakukan. Gak mungkin Tuhan memberikan pelayanan yang kamu diberikan kamu langsung go sendiri. Gak bisa. Pasti itu harus diturunkan ke generasi. Baru menghasilkan pelayanan yang besar. Nah saat ini pelayanan saya boleh bilang pelayanan di Tanah Merah ya, memberi makan orang miskin. Saat ini saya belum lihat ya besarnya apa, tapi sudah dampaknya begitu saya panggil mereka pasti datang. Acara apapun, karena saya udah beri makan tiap hari 130 bungkus untuk orang-orang gak mampu. Dan saya percaya suatu saat generasi di bawah saya itu akan meneruskan goalnya apa saya gak tahu, mungkin lawatan di Tanah Merah. Nah sekarang pelayanan juga penjara-penjara seluruh Indonesia. Itu pun saya tahu bahwa ini cuma awal. Walaupun kelihatannya sudah di mana-mana dan juga sekarang kita udah melangkah ke panti asuhan. Tapi itu saya tahu itu awal.
Dan saya harus menyelesaikan sampai garis akhir dengan teruji dengan segala kualitas dan integritas demi kebaikan anak saya. Demi kebaikan generasi, karena itu akan diwariskan. Amin. Nah, jadi dalam kehidupan kita penting apapun pelayanan, kita harus jaga integritas kita. Gak bisa cuman kita semau-maunya seperti itu dan kita sembarangan. Nanti anak kita yang meneruskan setengah mati. Goliat apapun yang ada di zaman kita harus habiskan dengan integritas. Dan juga dalam nama Yesus. Nah, jadi suatu hari saya disuruh mimpin permainan yang masih dalam proses pelayanan. Permainan di mana itu adalah namanya domba yang matanya ditutup dan itu lagi retret, saudara. Ya, nah tahu sendiri kalau villa namanya naik turun, ada kolam renang, ada parit gitu. Dan dibikin 4 kelompok, tujuannya pokoknya kamu dari sini harus bisa nyampe sampai ke atas ke villa di lantai 2. Siapa yang paling cepat itu dapat juara. Ya, waktu saya lihat medannya, saya bilang, wah ini salah towel masuk ke kolam ikan. Ini kolam renang, terus belum lagi ada kayak bukit bisa melundung-gelundung. Sampai saya bilang, aduh gimana ya, saya bilang sampai bilang, kalian gak boleh bergerak ya. Soalnya gak boleh ngomong, cuman boleh noel. Kalau saya tepok kanan, berarti kamu belok kanan. Kalau tepok kiri, kamu belok kiri. Kalau saya suruh tepok di tengah, berarti kamu jalannya lurus. Nah, jadi pada kejadian itu, mulailah pertandingan, dimulai. Saya sibuk lari dari depan ke belakang, karena memang depan bisa, tapi kadang keputus barisan, yang belakang bisa kecemplung, karena dia kan lepas, kadang-kadang tangan lepas. Jadi belakang saya tepok, tengah saya tepok, yakin kok kanan-kanan. Nah, lewatin apapun, benar-benar saya sibuk, dan akhirnya memang saya nggak jadi juara, saudara. Tapi pada waktu itu pemimpin saya ngelihat dari jendela, terus dia tanya gini, kenapa kamu lari ke depan dan ke belakang? Bu, kalau nggak lari ke depan ke belakang, ini domba saya bisa nyemplung ke kali, Bu. Kasian, tapi kamu nggak dapet juara, nggak apa-apa. Daripada nih domba celaka, Bu, itu piala ambil aja. Nanti gampang saya bisa beliin hadiah buat domba saya. Tapi saya nggak mau domba saya nyemplung. Ternyata saya dapat piagam dari hati gembala yang baik, saudara. Dapat piala berbeda. Amin. Nggak ada yang tahu. Yang tahu cuma kita dan Tuhan. Maka kasih itu pegang peranan sekali, saudara. Saya katakan proses apapun, ingat baik-baik. Jangan berespon yang buruk. Diberkati kau masuk, diberkati kau keluar. Tergantung responmu di dalam. Dalam apapun. Dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam pekerjaan. Amin. Maka dalam kehidupan kita bisa lihat, pada waktu kita bisa lihat proses itu pasti kita ditanam. Ditanam sama dikubur tuh sama, dua-duanya dimasukin ke dalam tanah. Itu kotor, gelap, bau, jelek. Tapi kalau sikap hati kita gak kepahitan, berarti kita ditanam. Dan kalian tahu proses dari semua hamba Tuhan di atas saya, itu gak main-main. Dan saya cuma lolosnya dengan ada tertulis. Saya lawan dengan ada tertulis, kalau enggak saya mati terkapar, kalah di dalam pelayanan. Dan pada waktu sesuatu nyakitin hati saya, sakit lah, kalau nggak sakit bukan proses, saudara. Tapi mulut saya ngomong gini, suatu saat kalau saya jadi pemimpin, saya tidak akan lakukan sama anak buah saya. Udah, setiap diproses lagi saya ngomong suatu saat, kalau saya jadi pemimpin, saya nggak akan lakukan ini. Ini jahat sekali, bikin sakit hati orang, saya nggak mau. Dan kalian tahu, tanpa sadar, itu nubuatan saya. Saya nggak lemparkan kepahitan, tapi saya katakan suatu saat di saya jadi pemimpin, saya tidak akan lakukan. Nubuatan kan jadi pemimpin betulan, saudara. Amin. Nah, jadi dalam kehidupan kita penting. Waktu kita diproses kita tahu bahwa itu pasti baik untuk kita. Tuhan nggak mungkin tinggalin kita. Makanya kita katakan dalam kehidupan kita ya, kalau orang yang komit, ya, pasti kamu akan diproses. Ciri khasnya, ya. Kamu akan dibuka kelemahan kamu. Tapi kelemahan kamu dibuka tujuannya untuk membuat kamu menjadi lebih baik. Amin. Nah namanya kalau ujian, kita bisa lihat kenapa waktu diuji nilainya jelek, 3. Itu bukan untuk memalukan kita, tapi untuk warning, kamu gak lulus di bidang ini, belajar ya. Makanya kita dalam pelayanan kita harus, ujian itu kita harus belajar, gagal, coba lagi. Tapi kalau namanya cobaan itu beda. Cobaan itu kelemahan kita dibuka tapi untuk ngancurin kita. Tapi namanya ujian itu beda. Kelemahan kita dibuka kan lihat kelemahan saya. Akan perzinahan,
Kelemahan saya, yang namanya ternyata saya kesepian, hati saya beku. Tapi tujuannya untuk apa saudara? Untuk membuat saya menjadi lebih baik. Amin. Maka saya katakan dalam kehidupan kita, orang yang komit, dia akan lewati semua badai kehidupan. Tapi kamu bisa lihat, di habis badai, dia akan hidup dengan penuh dengan jarahan. Karena apapun yang kita tanam, itu pasti namanya benih. Jangan kepahitan. Kalau nggak suka ngomong sama pemimpin siapapun terbuka, belum tentu dia salah. Kadang-kadang pemimpin punya cara berpikir apa dan kita nebak yang kita nggak perlu dan akhirnya setan ngambil keuntungan. Saya terbiasa terbuka sama pemimpin. Kalau sampai salah, saya minta maaf. Kalau sampai ibu salah, ya tolong dicabut tuh peraturan jangan berlaku, nanti ibu kena, saya ngomong begitu. Dan kalau tahu saya salah saudara, firman yang membukakan saya langsung berlutut depan hamba Tuhan. Walaupun usia saya lebih tua dari hamba Tuhan pemimpin saya. Tapi saya tahu, Bu, ibu ngomong betul, itu saya, ampuni saya. Dan saya jalan lagi. Amin. Nah, kalau kita ditanam pasti hasilnya apa? Itu namanya benih. Maka hidupmu akan terus grow, bertumbuh, berbuah, berbunga lebat, jadi berkat. Kalau dikatakan berdaun lebat, berbuah pada musimnya seperti itu. Berdaun lebat itu istilahnya dari namanya, daun itu adalah mahkota dari pohon. Kehijauan daun itu sangat membuat pohon itu jadi indah. Nah, kehidupan kita yang komit dengan Tuhan, kita akan berdaun lebat. Orang itu tidak gampang menyerah. Orang itu akan kuat sekali di dalam proses apapun, dia tetap keluar sebagai pemenang. Kenapa? Positive thinking. Dia pasti selalu bawa jarahan, karena firman di Mazmur mengatakan orang yang menangis menabur benih, dia akan keluar bersorak-sorai dengan membawa jarahan. Amin. Nah, kedua kita bisa lihat ya, bahwa orang yang komitmen seperti ini, ujung-ujungnya proses pasti berjalan, tapi dia akan bisa lihat bahwa Tuhan itu selalu menyertai dia dan dia punya persahabatan dengan Tuhan. Dan ketiga, yang utama ya, orang yang kalau mau tahu komit dan dia stabil ya, dengan seperti itu ingat ya, tetap harus ada kasih mula-mula, harus ada prioritas, tetap di tengah pelayanan biarpun hamba Tuhan, tetap ada bagian untuk papa, bagian untuk suami, itu harus dibagi. Karena suatu saat pada itu digabungkan akan mengalami satu kebahagiaan ya. Nah, ada tanda dikatakan pasti orang itu punya tanda-tanda luka. Tidak mungkin dia lewat proses, tidak ngalamin apapun. Tapi kamu lihat tanda-tanda ciri khas waktu kamu berbicara sama orang itu, waktu ngobrol, kamu bisa lihat, wawasannya luas sekali. Kesaksian dari hidupnya banyak sekali. Kenapa? Dia berjalan dengan Tuhan. Pasti ada tandanya. Pengalaman dengan Tuhan akan membuat kesaksian itu akan keluar dari hidupnya. Itu gak bisa bohong. Kalau kita lihat pemain tenis, ciri khasnya tandanya apa? Tangan kanannya pasti besar. Gak bisa bohong. Anak saya karena bekas yang namanya pelayan restoran 7 tahun, tangannya gede-gede sininya. Bekas ngangkat itu tuh, nampan sama piring. Kalau di sono gak boleh pakai lori, pakai nampan kayak orang Padang. Nah, dalam kehidupan seperti ini kita bisa lihat ya, tanda-tanda ini itu secara fisik. Ada lagi satu tanda yang tidak lihat, tidak ada fisiknya, tapi kamu bisa lihat. Itu tanda-tanda dari orang itu adalah kesaksian. Kesaksian yang keluar dari hidupnya. Dan orang yang benar-benar komit, dia selalu menjawab keraguan-raguan dari orang-orang mengenai kebenaran firman Tuhan. Kan dia alami. Contohnya kalau kita bisa lihat, saya tutup. Pada waktu Yesus mencari muridnya, dan murid-muridnya waktu dia habis mati di kayu salib, dia ketemu dengan Thomas. Bukankah murid-muridnya ragu? Dan saat itu Yesus apa? Dia kasih lihat tandanya. Tandanya orang yang lewat proses, ada tangan yang berlubang, ada kaki yang berlubang. Dan tanda-tanda itu menjawab keraguan-raguan dari muridnya. Amin. Maka dalam kehidupan kita, mari dengan basic kasih, kamu akan bisa lihat dengan teropong apapun. Percobaan apapun kamu akan bisa lihat dengan mata Allah. Orang sakit AIDS itu bisa sembuh karena Tuhan mau ngomong bahwa dalam hadiratku penyakit steril. Itu pengalaman yang saya pakai ke COVID kemanapun. Selama hadirat Tuhan dalam hidup saya, virus gak mungkin bertahan. Itu iman yang Tuhan kasih ya saya pakai. Maka kalian bisa lihat tanda-tanda itu gak akan bohong. Ada kesaksian yang keluar dan tidak pernah berhenti. Amin. Mau menjadi saksi-saksi Allah? Amin. Perbesar kapasitasmu satu dengan mau menyesuaikan diri. Penyesuaian diri akan membuat kamu bisa punya hubungan. Hubungan akan membuat kamu bisa dipercaya. Detik kamu dipercaya, kamu bisa nginjil kemanapun kamu mau berada. Amin. Kita tutup dengan doa. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih. Kami percaya Tuhan.
Biar berjalan dengan Engkau itu ada satu tanda-tanda dalam kehidupan kami yang tidak bisa dipungkiri. Ada tangan yang berlubang, ada kaki yang berlubang. Itu adalah suatu kehidupan yang namanya kasih. Hamba berdoa Tuhan, biar ini menjadi satu kesukaan kami. Pelayanan bukan kami hanya melayani di luar, tapi kami dilayani oleh Engkau. Apapun yang keluar dari hidup kami, biar semua pelayanan kami, aktivitas kami, itu keluar harus dari perubahan gambar diri kami. Dan kami tahu bahwa kesanggupan kami itu adalah bagian pekerjaan-Mu Tuhan. Kau yang sudah memulai sesuatu pelayanan, Kau yang sudah memulai satu kehidupan, biarpun itu umpamanya dalam perkawinan, Kau akan mampukan kami untuk menyelesaikan sampai garis akhir. Dan saya percaya kalau kita pegang semua prinsip-prinsip Alkitab, ada bagian untuk orang tua, ada bagian untuk keluarga, kakak adik, ada bagian untuk kawan-kawan kita, ada bagian untuk semua orang. Semua orang itu penting. Kalau kita tahu itu penting dalam kehidupan kita akan pertahankan. Dan kita akan rela korbankan waktu, tenaga, hidup kita. Dan biarlah kasih yang dalam kehidupan kita ini, itu yang merubah gaya hidup kita. Dulu mungkin kita pemarah, tapi waktu kita mendapatkan jamahan kasih Allah, itu merubah karakter kita menjadi orang yang sabar. Dulu kita orang yang gampang putus asa, tapi waktu kita mendapat jamahan Tuhan, kita menjadi orang yang penuh pengharapan. Biar perubahan hidup kita itu nyata bagi setiap orang dan juga buat kita sendiri. Karakter lama dibuang diganti dengan karakter yang baru. Kalau prinsip Alkitab ini kita jalankan dan tidak menyimpang ke kiri ke kanan, dengar baik-baik, kau akan bisa nikmati hasilnya pada waktu akhirnya. Hamba berdoa Tuhan, biar setiap kami, semua letih lesu kami, pada waktu kami dapatkan namanya dalam hadirat-Mu, kami dapatkan kasih itu menjadi kekuatan kami untuk berjalan lagi. Di dalam nama Yesus, anugerah-Mu lebih dari cukup. Biar semua yang kami punya, ini milik-Mu Tuhan. Dan semua yang kami bisa, itu karena-Mu Tuhan. Semua yang ku punya itu milik-Mu. Terima kasih Tuhan. Semua yang ku bisa itu karena-Mu. Semua yang ku punya itu milik-Mu. Jesus. Biar malam hari ini kami komit, kami deklarasikan, apapun keluarga kami adalah talenta yang telah Kau berikan kepada kami. Semua pekerjaan pelayanan itu semua milik-Mu Tuhan. Dan kami tahu bahwa kesanggupan kami itu berasal dari karya tangan-Mu pada setiap kami. Sehingga kami akan terus bertumbuh dan tidak didapati kecewa. Kami tidak didapati tersungkur, kami tidak didapati dalam keadaan luka Tuhan. Tapi kami dipulihkan dan dikuatkan dari waktu ke waktu. Shikirata karabasya kata karabas shikirata karabas. Jesus, semua yang ku punya itu milik-Mu. Semua yang ku bisa itu karena-Mu semua. Semua yang ku punya itu milik-Mu, Jesus. Semua yang ku bisa itu karena-Mu
segala kemuliaan hanya untuk-Mu. Semuanya milik-Mu Tuhan, Kau pemilik hidupku. Segala kemuliaan hanya untuk-Mu. Semuanya milik-Mu Tuhan, Kau pemilik hidupku. Bapa meteraikan ini semua di setiap hati kami. Dan kami tahu pelayanan yang sudah Kau bukakan pada kami itu bukan akhir, itu baru awal. Yang kami harus selesaikan di zaman kami. Goliat itu harus kami hancurkan karena pengurapan itu ada atas kami. Dan itu akan diteruskan pada generasi-generasi di bawah. Bahwa sampai hari ini anak-anak saya pun katakan, Mama, kalau aku sampai hari ini bisa, Mama ngambil keputusan yang benar untuk mencari Tuhan. Bahkan anak saya sampai hari ini terus berbicara. Orang yang di usia 40 tahun mah bertobat hancur habis-habisan sampai 3 juta US dan terus sampai 10 miliar. Itu biasanya sulit bangkit. Tapi saya lihat Mama berbeda. Bersama Tuhan Mama bisa lari begitu jauh. Bahkan Mama sekarang sudah mendirikan panti asuhan. Mama merawat bayi-bayi. Dan Mama juga terus menjalin hubungan untuk para napi dan anaknya itu akan dirawat di panti itu. Bahkan Mama membangun rumah-rumah orang miskin. Dan juga memberi makan 130 orang setiap hari. Membangun rumah-rumah, merenovasi rumah orang miskin di tengah COVID, saudara. Dan anak saya katakan, Mama doakan kami untuk bisa mengambil tongkat estafet itu dan kami akan teruskan di zaman kami. Biarlah dalam setiap kita menggoreskan tinta hidup kita dengan tinta emas dalam kekristenan kita. Dan semua yang kita lakukan itu adalah milik Dia. Biar hidup kita menjadi satu kesaksian bahwa Allahku hidup sampai hari ini. Bahkan pelayanan orang miskin itu saudara, pelayanan penjara, pelayanan panti-panti itu ada departemen pengeluaran, tidak ada pemasukan. Tapi kembali Allahku mencukupi sampai hari ini, saya tidak pernah berhutang. Sumur itu kalau tidak ditimba airnya tetap sebegitu saudara. Ditimba airnya pun tetap sebegitu. Cuman bedanya sumur yang airnya mau ditimba dan diberikan orang sekelilingnya menjadi berkat. Dan sumur itu menjadi sumur yang sehat. Tapi kalau tidak diambil, sumur itu airnya tetap tapi menjadi sumur yang beracun. Biarkan hidup kita menjadi bejana-bejana yang kosong. Di Tanah Merah ada 7.000 orang miskin yang membutuhkan jamahan kasih Allah. Bahkan rumah Petra yang ke-16 yang kami bangun. Itu rumah 2 tingkat dari orang tukang beca yang sangat miskin. Dan perkataan dari ibu itu di tengah tangisannya melihat gedung itu dibangun, rumah yang sangat sederhana. Saya juga gak ngerti bagaimana ibu itu bukan agama kami tapi ibu itu terbeban. Kalau saya pribadi bu sampai mati pun saya gak mungkin bisa bangun rumah sebagus ini. Dan ibu itu menangis. Biar dalam kehidupan kita izinkan bejana itu kita sodorkan ke Tuhan. Terlalu banyak dan kalian bisa lihat minyak yang dituangkan di dalam bejana-bejana pelayanan kami itu terus terbuka sampai hari ini. Tidak pernah kekurangan. Dan Tuhan cukupkan sampai hari ini. Bahkan yang terakhir, di tengah COVID, Tuhan mengirimkan mobil untuk pelayanan penjara saya. Diberikan mobil Mitsubishi Expander Cross. Yang gak pernah saya bayangkan. Tapi kembali Tuhanku Allah yang menyatakan tidak ada masalah dengan COVID. Aku tetap Allah yang bisa memberkati. Setiap taburan air matamu apapun tidak mungkin Tuhan tidak memperhitungkan. Saya perkatakan mari izinkan bejana-bejana itu selalu kosong. Cari orang-orang yang bisa kamu layani. Dan kau akan lihat aliran minyak itu akan terus mengalir.
Jangan sampai didapati mana bejana itu di saat kita tidak bisa memberikan, aliran itu stop. Saya berdoa biar hidup kita terus menjadi berkat. Papi Daniel sudah memberikan suatu yang namanya warisan kerohanian yang sangat luar biasa. Pelayanan sebagai imam yang berdiri di antara orang berdosa, pelayanan pada orang-orang yang terhilang, orang-orang yang tidak mampu. Biar kita menggoreskan tinta emas dan itu menjadi tulisan yang tertulis bagaimana hasil pelayanan beliau tidak sia-sia dalam kehidupan kita. Dia mendoakan kita untuk bisa sampai menggaris akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus meteraikan ini semua, dan kami percaya ini akan menjadi sesuatu terobosan yang berbeda. Karena kami tahu kasih itu akan masuk membebaskan semua yang terbelenggu, membuat kami masuk dalam kehidupan yang terus berkembang, bertumbuh, berdaun lebat, berbuah lebat pada musimnya, dan jadi berkat Tuhan sekeliling kami. Dan sumber kami, akar-akar kami tercacak kuat pada sungai kehidupan. Di dalam nama Yesus kami ucapkan syukur dan terima kasih. Amin.